Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratri Anraini, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hak Milik, Macam-macam Hak Milik, dan Cara Mendapatkan Hak Milik. Pengertian hak dan milik. Kata hak berasal dari bahasa Arab al-haq, yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda. Di antaranya berarti milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian, dan kebenaran. Dalam terminologi fikih, terdapat beberapa pengertian al-haq yang dikemukakan oleh para ulama fikih. Di antaranya, menurut Wahbah al-Zuhaili, hak adalah suatu hukum yang menetapkan secara syarah. Menurut Syekh Ali Al-Khalif, hak adalah kemaslahatan yang diperoleh secara syarah. Menurut Mustafa Ahmad Al-Zarqah, hak adalah kekhususan yang ditetapkan syara atau suatu kekuasaan. Menurut Ibnu Nujaim, hak adalah suatu kekhususan yang terlindung. Dari definisi tadi, di atas mencangkup berbagai macam hak, seperti hak Allah terhadap hambanya, seperti salat, puasa, dan lain-lain. Hak-hak yang menyangkut perkawinan, hak-hak umum, seperti hak-hak negara, keharta bendaan, dan non-materi, seperti hak perwalian atas seseorang. Kata milik. Milik berasal dari bahasa Arab al-mil, yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. Al-mil juga berarti sesuatu yang dimiliki atau harta. Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui dengan syara yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, kecuali adanya kalangan syara. Secara terminologi, al-mil didefinisikan oleh Muhammad Abu Zahra, yaitu penghususan seseorang terhadap pemilik suatu benda menurut syara untuk bertindak secara bebas dan bertujuan mengambil manfaat selama tidak ada penghalang yang bersifat syara. Pengertian hak milik. Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak ada bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi. Macam-macam hak milik. Hak milik dibedakan menjadi 3, yaitu hak milik pribadi, hak milik umum, dan hak milik negara. Hak milik pribadi atau al-malkiyah al-fardiyah adalah hukum syara yang berlaku bagi zat ataupun manfaat utility tertentu yang memungkinkan siapa saja mendapatkannya untuk memanfaatkannya barang tersebut, serta memperoleh kompensasi baik karena barang yang diambil kegunaannya oleh orang lain seperti sewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli barang tersebut. Hak milik umum atau al-malkiyah al-amah. Menurut Yuhaidi, hak milik umum adalah harta yang telah ditetapkan hak miliknya oleh asy-syari' dan menjadikan harta tersebut sebagai milik bersama, atau seseorang atau sekelompok orang dibolehkan mendayagunakan harta tersebut, akan tetapi mereka dilarang untuk menguasainya secara pribadi. Ketiga, hak milik negara atau al-malkiyah ad-dullah. Menurut Yusanto adalah sebagai harta hak seluruh umat
yang pengelolaannya menjadi wewenang kepada negara, di mana dia memberikan suatu kepada sebagian umat sesuai dengan kebijaksanaannya. Menurut Yuliadi, hak milik negara seperti harta kharaj, jizyah, harta orang murtad, harta yang tidak memiliki ahli waris, tanah hak milik negara. Dengan demikian, dalam pengelolaannya, negara atau pemerintah bertindak sebagai wasit yang mengawasi interaksi atau muamalah pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis dalam wilayah kekuasaannya untuk menjamin tidak dilanggarnya syariah, supaya tidak ada pihak-pihak yang zalim atau terzalimi, sehingga tercipta iklim ekonomi yang sehat. Sebab-sebab kepemilikan dalam hukum Islam. Seseorang memperoleh hak milik secara sah. Seseorang akan mendapatkan hak milik secara sah jika melalui salah satu dari beberapa cara. Pertama, ihzarul mubahat, atau memiliki benda yang boleh dimiliki. Izharul mubahat yaitu cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain, atau al-mubahat, harta bebas atau harta yang tak bertuan. Dengan demikian, upaya pemilikan suatu harta melalui izharul mubahat harus memenuhi dua syarat. Pertama, harta atau benda tersebut benar-benar tidak ada yang memiliki sebelumnya sesuai dengan kaidah. Kedua, penguasaan harta tersebut dilakukan untuk tujuan dimiliki, misalnya menangkap ikan dari laut lalu dilepaskan di sungai, menunjukkan tidak adanya tujuan untuk memiliki. Dengan demikian, status ikan tersebut tetap sebagai harta bebas. Kedua, al-uqud atau akad. Akad adalah pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan syara yang menimbulkan pengaruh terhadap objek akad. Menurut Profesor Dr. Andes T.M. Hasbi Ash-Shiddiqi mengenai masalah akad kepemilikan dapat dibagi menjadi dua. Pertama, akad jabariyah. Akad jabariyah adalah akad-akad yang harus dilakukan berdasarkan keputusan hakim, seperti menjual harta orang yang berhutang secara paksa, maka penjualan itu sah walaupun dia menjual karena dipaksa oleh hakim, dan hakim memaksa menjual barang itu untuk membayar hutang kepada orang lain. Kedua, akad istimlak adalah akad jual beli yang dilakukan untuk kemaslahatan umum atau kepentingan umum. Ketiga, al-khalafiyah atau penggantian. Al-khalafiyah adalah penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilik yang lama. Dengan demikian, khalafiyah dibedakan menjadi dua. Pertama adalah penggantian atas seseorang oleh orang lain. Misalnya, pewarisan dalam pewarisan seorang ahli waris menggantikan posisi pemilikan orang yang wafat terhadap yang ditinggalkan. Kedua, penggantian benda atas benda lainnya, seperti terjadi pada tadmin atau pertanggungan, ketika seseorang merusak atau menghilangkan harta benda orang lain, atau pada takwid, pengganti kerugian, ketika seseorang mengenakan atau menyebabkan penganiayaan terhadap pihak lain. Melalui tadmin dan takwid ini terjadilah penggantian atau peralihan kepemilikan dari pemilik pertama kepada pemilik baru. Keempat, at-tawadu minal mamluk, beranak pinak. Sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya dinamakan tawadzud. Dalam hal ini berlaku kaidah,
Setiap peranakan atau segala sesuatu yang tumbuh atau muncul dari harta milik adalah pemiliknya. Prinsip ini hanya berlaku pada harta benda yang bersifat produktif atau dapat menghasilkan sesuatu yang lain atau baru, seperti binatang yang bertelur, beranak, menghasilkan air susu, dan kebun yang menghasilkan buah dan bunga-bunga. Selain melalui cara-cara di atas, hukum Islam juga menetapkan sebab-sebab kepemilikan, yaitu bekerja atau al-amal. Islam memerintahkan umat untuk bekerja dengan cara baik dan halal. Bekerja dalam Islam diarahkan dalam rangka mencari karunia Allah, yakni untuk mendapatkan harta agar seseorang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, sejahtera, dan dapat menikmati perhiasan dunia. Agar bernilai ibadah, pekerjaan yang dilakukan itu harus merupakan pekerjaan yang halal, sehingga harta yang didapat juga merupakan harta yang sah atau halal karena melalui cara yang halal. Secara umum, bekerja dapat dikategorikan dalam dua golongan, yaitu bekerja untuk mendapatkan harta atau aqdu al-amal, dan bekerja untuk mengembangkan harta atau tanmiyatu al-amal. Kedua, harta untuk menyambung hidup. Harta yang dimiliki hanya bisa untuk menyambung hidup saja, dalam arti cukup untuk makan, minum, dan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Ketiga, harta pemberian negara. Harta pemberian negara seperti santunan untuk fakir miskin dan anak-anak terlantar. Pada negara Islam, dana ini diambil dari dana zakat, infak, sedekah, dan juga pajak. Keempat, harta-harta yang diperoleh seseorang tanpa daya dan upaya apapun. Kepemilikan ini bisa diperoleh dengan cara-cara baik, seperti pemberian orang atau santunan, dan juga bisa dengan cara yang tidak baik, artinya orang tersebut tanpa berusaha atau bekerja tetapi mengambil hak orang lain seperti mencuri, merampok, dan lain sebagainya. Cara mendapatkan hak milik. Cara memperoleh hak milik diatur dalam ketentuan pasal 584 KUH Perdata. Dalam ketentuan tersebut diatur 5 cara memperoleh hak milik sebagai berikut. Pertama, pendakuan, yaitu benda yang tidak ada pemiliknya. Res nullius, hanya atas benda yang bergerak, contohnya menangkap ikan di laut, berburu di hutan, dan lain-lain. Kedua, perlekatan, yaitu cara memperoleh hak milik di mana benda itu bertambah besar atau berlipat ganda karena alam. Contohnya adalah pohon yang berbuah, ternak yang beranak pinak, dan lain-lain. Ketiga itu daluarsa, yaitu cara memperoleh hak milik atau membebaskan sesuatu dari perikatan dengan lewat suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Keempat, pewarisan, yaitu proses beralihnya hak milik atau harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya, baik karena peraturan perundang-undangan maupun dengan wasiat. Dan terakhir, penyerahan, yaitu perbuatan hukum yang bertujuan untuk memindahkan hak milik kepada pihak lain. Contohnya adalah jual beli, konversi hutan menjadi saham, dan lain-lain. Baiklah, itu tadi presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.